Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala man unzila ilaihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kanu bin nahari fursana wa bil laili ruhbana. Alhamdulillah, mari kita akan melanjutkan kembali untuk tadabbur hadis. Dalam kesempatan edisi video kali ini kita akan mentadabburi hadis yang ke-12, 13, kemudian juga hadis yang ke-10 dan 11 dari kitab Mi'at Wasiyah Nabawiyah atau 100 wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai hadis yang ke-10 dengan bertemakan at-tahdhiru minal mubiqat. Perlunya mewaspadai atau seharusnya mewaspadai al-mubiqat, yaitu minal mubiqat, amal-amal yang membinasakan atau perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan amal-amal kebaikan kita. Hadis ini diriwayatkan Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahf wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Hadis ini hadis muttafaqun alaih atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah SAW beliau membuka pembicaraan, dan itu biasa ya ketika beliau menyampaikan taklim. Beliau menyampaikan sebuah konsep yang sederhana sehingga membuat para sahabat mereka bertanya ya. Rasul mengatakan, jauhilah kalian jauhilah amal-amal yang merusak. 7 hal yang al-mubiqat, yang menghancurkan, merusak, membinasakan amal. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah wa mahun? Wahai Rasulullah, apakah yang Anda maksud, yang engkau maksud dengan 7 hal yang merusak itu? Maka Rasulullah SAW seperti kebiasaan beliau, ketika ada sebuah pertanyaan beliau memberikan jawaban. Beliau mengatakan, yang pertama, asyirku billah. 7 hal amal yang merusak adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik ini atau menyekutukan Allah ini adalah amal yang sangat-sangat luar biasa menghancurkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih akan mengampuni amal-amal yang lain ya. Ketika seorang bertaubat ya akan diampuni. Tapi ketika syirik dan tidak kembali kepada ajaran yang benar, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang akan jelas-jelas akan diancam dengan siksa neraka. Maka dalam sebuah ayat dikatakan dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini syirik ini adalah bapak moyangnya dosa ya. Allah tidak akan mengampuni ketika Allah disekutukan dengan yang lain. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah memberikan ampun kepada selain dari dosa syirik. Artinya dosa-dosa yang lain, dosa-dosa besar yang lain ya, yang selain syirik, jika Allah menghendaki akan diampuni. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah akan tidak mengampuni. Tetapi kalau syirik jelas ya, ketika seorang sudah syirik ya, maka Allah tidak akan mengampuni yang namanya dosa syirik ketika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama ya. Sehingga Islam ini kelebihan yang luar biasa yang kita miliki dengan menjadi seorang muslim adalah bagaimana kemurnian akidah. Itu sudah kita sampaikan dan kita kaji ya dalam pembahasan yang pertama ya, tentang at-tahdhiru minasyirik. Hati-hati dari bahaya syirik, bahwa Islam ini mengajarkan kemurnian akidah.
Lihatlah dalam surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun ya yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Rasul menjelaskan asyirku billah. Yang kedua, wasihru, yaitu sihir. Sihir ini merupakan sesuatu hal yang tidak nyata. Kalau Pak ulama-ulama bahasa ya, kalau kita membaca dalam tafsir misalkan, sihir itu adalah seorang seperti melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukan sesuatu, itu sihir, bagian dari sihir ya. Kemudian juga yang namanya sihir ini sesuatu yang malatufawataqah, sesuatu yang sangat lembut sekali. Kalau kita membaca sejarah, di antara sekian para nabi ya, yang diutus Allah kemudian diberikan mukjizat, yang mukjizatnya adalah melawan sihir, itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam hidup di zaman Ramses yang sangat jahat ya. Ramses yang sampai mengaku Tuhan, Ramses atau Firaun yang membunuh bayi-bayi laki-laki ya. Setiap bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh oleh Firaun ini. Dia mengaku Tuhan, dia mengklaim bahwa semua kerajaan Mesir berada di bawah telapak kakinya, sombong, seorang yang kufur ya, ini Firaun. Musa alaihissalam ketika berdakwah mengajak Firaun masuk Islam, Firaun ini malah ngeyel ya. Dia ngeyel, kemudian mengumpulkan tukang-tukang sihir, dan kemudian tukang sihir ini akhirnya dikalahkan dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam ya. Kalau sihirnya Firaun, tukang sihirnya Firaun ini adalah tongkat yang mereka lempar berubah menjadi ular, maka tongkatnya Nabi Musa alaihissalam ini kemudian dengan tongkatnya sama ya, mengalahkan ular-ularnya Firaun, tukang sihirnya Firaun. Yang jelas sihir ini merupakan dosa besar ya, dosa yang merusak amal ya. Bahkan dikatakan bahwa ketika seorang datang kepada seorang tukang sihir atau seorang ahli ramal dan ia kemudian mempercayai, ada yang riwayat mengatakan ia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Ada yang riwayat mengatakan ia tidak akan diterima amalnya selama 40 tahun. Itu yang kedua penjelasan Rasulullah, yaitu tentang amal yang merusak, yaitu sihir. Yang ketiga adalah beliau mengatakan waqatul nafsil lati harramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa yang Allah haramkan seorang melakukan itu kecuali dengan hak. Jadi dalam Islam ini, Islam sangat menjaga sekali yang namanya jiwa, menjaga yang namanya jiwa manusia. Tidak boleh ada yang namanya pembunuhan, tidak boleh ada yang namanya mendolimi orang lain ya. Maka dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'ah. Barang siapa yang dia tidak membunuh satu orang ya, maka faka'annama ahyan nas jami'ah, dia seperti menghidupkan semua manusia. Artinya menimbulkan ketentraman, kenyamanan di masyarakat. Maka dalam syariat Islam, ketika seorang melakukan pembunuhan secara sengaja ya, dalam fikih secara sengaja, kemudian keluarganya tidak memberikan ampun, maka seorang pemimpin, seorang hakim, seorang qadhi bisa memutuskan hukuman mati atau dikenal dengan yang namanya al-qisas. Maka dalam Quran dikatakan dalam Al-Baqarah, walakum fil qisasi hayat, dan bagi kalian dalam kisos itu ada hayatun, ada kehidupan. Orang mungkin bertanya ya, loh, dalam kisah kok ada kehidupan, bukannya kisah itu membunuh? Maka dijelaskan dalam banyak ulama-ulama tafsir mengatakan, karena dengan kalian tahu ketika seorang membunuh itu akan dibunuh ya, maka kalian akan hati-hati dan tidak melakukan pembunuhan secara sengaja. Dalam hadis tadi ada kalimat illa bil haq, kecuali bil haq, dengan hak kebenaran. Ya, tadi seorang tukang jagal yang mengkisas pelaku pembunuh sengaja, atau seorang yang berjihad fisabilillah, dia membela diri sebagaimana yang terjadi dalam sejarah perjuangan bangsa ini, umat Islam ini. Bagaimana kisah heroik ya ketika Ki Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad
kemudian serentak ya dengan pimpinan Panglima Bung Tomo dan kaum muslimin ya, mereka dengan arek-arek Surabaya berhasil mengusir Belanda ya, yang datang kembali ke Indonesia karena bernafsu untuk kembali menguasai negeri kita ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan ya dengan keberanian kaum muslimin ya dan para pejuang saat itu dalam pertempuran di Surabaya ya yang dikenal sangat heroik ya. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW mengatakan hal atau amal yang merusak adalah wa'aklu riba, makan riba. Apakah riba itu sebenarnya ya? Jadi riba ini kalau dalam transaksi ekonomi, riba itulah sesuatu yang dia melebihi dari kewajaran ya dalam transaksi ekonomi. Kalau Rasul mengatakan wa man zada aw istazada fahuwa riba. Barang siapa menambah atau meminta tambah, maka dia adalah riba. Maka contoh yang paling gampang misalkan ya, seorang berhutang, si A dia hutang kepada si B 200.000 misalkan, dan si B mengatakan kamu saya hutang 200.000 dan kamu saya kasih bunga tiap bulan 2% harus membayar. Ini adalah riba karena kesepakatan ya. Dan si A mau membayar itu, maka tidak boleh. Ini zada aw istazada fahuwa riba. Berbeda ketika seorang misalkan si A hutang sama si B, hutang 200.000 dan kemudian dia ketika mengembalikan dan tanpa ada kesepakatan ya, itu karena keikhlasan. Ini dia telah membantu saya untuk modal saya atau hal-hal yang lain ya, untuk keperluan, dan saya kembalikan, saya tambahkan 250.000. Itu adalah termasuk al-ihsan. Ihsan itu baik. Dan Quran mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah sesungguhnya memerintahkan kalian memerintahkan bil adli wal ihsan, berbuat adil dan ihsan. Ihsan itu kalau dalam penjelasan sebuah hadis, anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Kemudian ihsan dalam hal pengertian yang lain itu adalah melakukan kebaikan yang melebihi ya dari kebaikan orang lain. Ya tadi itu, misalkan contohnya orang mengatakan assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan. Atau ditambah waalaikumsalam warahmatullahi waridwanuhu wa taufiquhu wa maghfiratuhu wa barakatuh. Boleh, tidak masalah ya. Ihsan. Sama tadi ketika seorang membayar hutang kemudian dilebihkan karena ketulusan hati, bukan karena paksaan, bukan karena teratur kesepakatan, maka itu bukan masuk riba. Tetapi ketika seorang ya melakukan riba, ini adalah amal yang merusak, bisa merusak amal, termasuk dosa besar. Kemudian yang kelima, Rasul mengatakan wa aklu mal yatim, dan memakan harta yatim. Betapa jahatnya mereka yang memakan harta yatim ya. Seorang yatim ditinggal, kalau dalam pengertian siapakah yatim itu, alladzina mata aba'uhum wa hum shighar, yaitu mereka yang ditinggal mati ayah-ayah mereka, wa hum shigharun, dan mereka dalam keadaan masih anak-anak. Sehingga ketika seorang yatim, hartanya biasanya disimpan dulu, kemudian ketika dia sudah dewasa, kalau orang tuanya dulu kaya misalkan, maka harta yang dimiliki orang tuanya maka dikembalikan ke yatim ketika dia sudah dewasa. Tapi yang paling jahat adalah ketika seorang memakan harta yatim. Ada pertanyaan, apakah seorang diperbolehkan makan harta yatim? Maka jawabannya adalah ketika dia makan secara zalim, hukumnya tidak diperbolehkan. Dalam surat An-Nisa dikatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang mereka makan harta anak-anak yatim, mereka ya'kuluna fi butunihim nar, mereka seperti makan dari perut mereka, seperti makan api. Berarti mereka makan bukan nasi. Mereka bukan makan bukan makan nasi, bukan makan singkong atau yang lain, tapi mereka hakikatnya sebenarnya mereka makan api. Kenapa? Karena yang mereka makan adalah harta panas, harta yang haram. Berbeda dengan ketika
seorang memakan harta yatim secara tidak zalim. Quran mengatakan wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Ini dalam surat An-Nisa juga, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Misalkan barang siapa yang kaya, maka hendaklah dia iffah, dia menjaga diri untuk tidak memakan harta yatim. Jadi kadang gini ya, ketika seorang anak yatim itu diasuh seorang, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang mengasuh itu orang kaya, maka dia diharamkan makan harta yatim. Tetapi dalam sebuah kasus tertentu, ada seorang anak yatim yang dia diasuh seorang yang keterbatasan, kekurangan ya. Maka Quran mengatakan, memberikan solusi, wa man kana faqiran falyakul. Barang siapa yang dia seorang yang fakir, maka hendaklah dia makan, tetapi ada syarat dan ketentuan berlaku, falyakul bil ma'ruf. Hendaklah dia makan dengan cara yang baik. Artinya seorang yang mengasuh anak yatim, ketika dia memakan harta yatim, dalam ayat ini falyakul, dengan cara yang baik, jangan berlebihan, secukupnya lah, dan syariat membolehkannya. Maka oleh karena itu seyogyanya ya, semestinya lembaga-lembaga yang mengasuh anak-anak yatim tentunya mereka terdiri dari orang-orang yang orang-orang yang sudah mapan semestinya, sehingga mereka bisa fokus untuk mengurus atau mengelola anak-anak yatim. Sehingga dikhawatirkan kalau seandainya mereka yang mengurusi mereka orang-orang yang rakus, ini malah kemudian yatimnya malah kurus-kurus, kemudian mereka yang mengurusi malah gemuk-gemuk. Wa naudzubillah. Semestinya semua amanah dari para donatur itu memang harus disampaikan kepada yatim. Kecuali memang tadi ya, yang saya sampaikan tadi, dalam kasus tertentu dibolehkan, tetapi ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Ketika dia fakir, maka falyakul, makanlah bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, secukupnya ya, sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan. Kemudian yang keenam, Rasul mengatakan watawalli yaumaz zahf, dan lari ketika hari peperangan. Islam tidak mengajarkan takut ya. Kita tidak boleh mencari musuh ya. Rasul mengatakan la tatamannau lika al-adu, kalian jangan mengharapkan bertemu musuh. Tapi ketika kalian bertemu musuh, kalian jangan takut, jangan lari. Itulah yang dikatakan dulu almarhum Ki Haji Zainuddin MZ, beliau mengatakan jangan mencari musuh, ketemu musuh jangan lari, begitu ya. Jadi intinya lari dalam peperangan, ketika masuk medan peperangan, mereka yang diwajibkan berperang, kemudian mereka masuk ke sana, mereka mundur, maka kalau mundurnya karena rasa takut, hukumnya adalah sangat-sangat dicela ya. Tidak dibolehkan ya, termasuk diantara al-mubiqat, amal yang merusak atau yang merusak amal. Dalam hal ini kita bisa mencontoh bagaimana Rasulullah SAW dalam perang Hunain ya. Beliau seorang dikenal pemberani ya. Ketika saat itu kaum muslimin sempat mengalami kegoncangan, karena saat itu masa-masa kaum muslimin banyak yang baru masuk Islam dalam Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Kemudian kaum muslimin merasa bangga dengan jumlah mereka yang banyak, sehingga mereka terserang yang namanya penyakit bangga, penyakit hurur, ujub. Akhirnya mereka hampir kalah ya. Dan dalam keadaan yang hampir kalah ini, Rasul kemudian dengan keberanian beliau mengatakan, dan menunggang kendaraannya, beliau mengatakan anan nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muthalib. Saya nabi yang tidak bohong ya. Saya seorang anak dari Abdul Muthalib. Kakekku seorang pemberani, maka aku adalah pemberani juga ya. Itu juga dicontohkan sahabat Khalid ibn Walid ya. Dalam riwayat dikatakan Khalid ini sebelum masuk Islam, sampai beliau masuk Islam di semua peperangan ya, sampai di zaman Umar bin Khattab, sebelum beliau dicopot dari panglima perang di zaman Umar, beliau perang selalu menang ya. Di zaman jahiliyah atau zaman ketika masuk Islam, luar biasa Khalid ini. Ketika Khalid perang di puluhan peperangan yang beliau ikuti, bahkan hampir ratusan mungkin ya, beliau ikut perang di berbagai tempat wilayah, tetapi beliau meninggal bukan dalam peperangan. Nah, ini menunjukkan bahwa kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti seorang perang itu pasti mati ya, dan tidak mesti ya
Tidak mesti seorang yang dia tidak ikut perang dia kemudian nyaman-nyaman saja ya. Banyak orang yang malam tidur nyaman, tiba-tiba ada tanah longsor misalkan. Ini Khalid bin Walid ini, beliau ketika sakaratul maut beliau menangis. Ya Allah, kenapa engkau tidak jadikan aku meninggal dalam ma'arakah, dalam perang fisabilillah. Ketika beliau meninggal, di atas ranjang beliau, kemudian para sahabat memandikan beliau, dan kemudian ketika bajunya dibuka akan dimandikan, luar biasa ya. Ditemukan di tubuh Khalid ada bekas sayatan tombak, pedang, kemudian sayatan panah, ada bekas panah, pedang, tombak. Tentunya keris nggak ada ya. Kalau keris itu di Jawa, kalau di Arab saat itu ya pedang, tombak sama panah. Dan yang luar biasa, semua bekas itu ada di dada Khalid ibn Walid. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Khalid ini tidak pernah lari dalam peperangan, karena semua bekas ada di depan semuanya. Ini yang keenam, kita diingatkan bahwa tidak boleh ya lari ta'at tawalli yaumaz zahf. Kemudian yang ketujuh, Rasul mengatakan waqadful muhsanat al mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita yang baik-baik, yang menjaga diri, yang sudah wanita yang sudah menikah dan mereka menjaga diri. Tidak boleh seorang menuduh berbuat zina. Maka dalam Islam ada namanya istilah qadzaf. Qadzaf ini menuduh orang lain berzina dan tidak terbukti. Seorang suami menuduh istrinya berzina dan tidak terbukti, maka Quran mengatakan walladzina yarmunal muhsanat malam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang-orang yang mereka menuduh wanita-wanita yang beriman, mereka menuduh mereka berzina dan mereka tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka Al-Qur'an Karim memberikan 3 hukuman. Islam memberikan 3 hukuman ya. Yang pertama, fajliduhum tsamanina jaldah. Cambuklah mereka 80 kali ya. Kemudian wala taqbalu lahum syahadatan abada. Yang kedua, kalian janganlah menerima selamanya kesaksian mereka. Jadi orang yang pernah menuduh orang lain, menuduh istri mereka berzina dan tidak terbukti, ini orang yang sudah kehilangan kesaksian, artinya kesaksiannya ditolak selamanya. Kemudian wa ulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang fasik. Ini yang ketiga, mereka tergolong orang-orang fasik, kecuali kalau mereka kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 7 hal yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang hadis ke-10 dalam Mi'atu Wasiyah Nabawiyah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-11 dengan tema hurmatul amwat, yaitu kemuliaan orang-orang yang sudah meninggal. Artinya kita harus menjaga, kalau orang Jawa mengatakan mikul duwur mendem jeru. Kalau orang sudah meninggal, kita usahakan kita mengingat kebaikan-kebaikannya. Kalau orang sudah meninggal, kita jangan mengungkit kekurangan-kekurangannya. Biarlah yang lalu berlalu. Dan itu sudah disampaikan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat an Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Rasul mengatakan, la tasubbul amwat. Kalian janganlah memaki-maki, mencaci orang-orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka lakukan. Artinya orang sudah meninggal, mereka di alam kubur, mereka sudah menerima ya. Mereka sudah menerima balasan-balasan perbuatan mereka. Biarlah itu urusan, mereka sudah meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kelak di yaumul qiyamah mereka juga akan menanggung amal masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu tertangguh, jiwa itu digadaikan dengan apa yang ia lakukan. Artinya akan bertanggung jawab dengan apa yang telah dia dilakukan selama di dunia. Maka ini Rasul mengingatkan kita, jangan sekali-kali kita memaki orang sudah meninggal. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya, kalau yang meninggal orang-orang yang mereka muslim, seorang mukmin, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan juga mengampuni mereka ahli kubur, keluarga kita, termasuk kaum muslimin secara umum, kaum muslimin. Kita doakan Allahumma ighfir
lil muslimin wal muslimat, atau Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Kemudian para sedulur semuanya, ayuhal ikhwah wal akhwat, ikhwati rahimakumullah, hadis yang ke-12 dalam kitab Mi'at Wasiyah Nabi ya Rasul mengatakan, ini dengan tema an-nahyu anit tafarruq, larangan berpecah belah. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang menekankan pentingnya bersatu. Rasul mengatakan waihakum, celaka kalian, awaqala wailakum. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan wailakum, celaka kalian. La tarji'u ba'di kufar, kalian janganlah kembali setelahku dalam keadaan kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang mana di antara kalian memukul leher sebagian yang lain. Ini hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini jangan kita salah pahami ya. Artinya bukan berarti orang yang seorang yang kemudian saling berperang sesama muslim mereka adalah orang-orang kafir, bukan. Artinya gini, Rasul ingin menjelaskan kepada kita yang pertama adalah tentang pentingnya persatuan. Maka dalam banyak riwayat Al-Quran atau dalam hadis kita diminta wa'tasimu bihablillah, berpeganglah dengan tali Allah. Dalam Quran, dalam hadis dikatakan al muslimu akhul muslim, seorang muslim saudaranya seorang yang muslim. Dalam ayat Al-Quran innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman mereka bersaudara. Nah, itu yang pertama ya, pentingnya persatuan. Yang kedua adalah menggambarkan betapa kebiasaan orang-orang kafir, mereka adalah berpecah belah. Maka kita jangan sampai serupa dengan mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum, suatu kaum, golongan, kabilah, ia seperti mereka. Nah, kita jangan sampai seperti mereka, maka jangan sampai berpecah belah. Kemudian di sana dikatakan yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yaitu sebagian kalian memenggal sebagian leher yang lain, sebagian yang lain. Artinya apa? Kita diingatkan Rasulullah SAW bahwa orang-orang kafir itu punya kebiasaan satu dengan yang lain saling bermusuhan. Sesama kafir ya, mereka saling bermusuhan. Silakan kita mempelajari sejarah di Eropa ya. Di Eropa itu beda dengan di Indonesia ya. Indonesia luar biasa. Negara dengan banyak pulau, banyak laut, banyak danau, berbagai keragaman budaya, agama, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, kemudian juga ada Hindu, Buddha, ada Konghucu, semua hidup damai. Beda dengan di Eropa. Di Eropa di zaman dahulu ya, dan sejarahnya tidak mungkin ada dua agama yang bisa hidup dalam satu negara. Maka kita membaca bahwa sejarah di Eropa ini negara berpecah-pecah banyak sekali, dan setiap negara itu punya satu agama. Makanya jangan heran ketika kita membaca sejarah Eropa, mereka sama-sama satu Protestan, satu Katolik. Itu perang, itu mereka saling berperang satu dengan yang lain. Ini berbeda dengan Islam, berbeda dengan orang-orang beriman. Rasul mengatakan, Al-Quran mengatakan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang yang bersama dengan Muhammad Rasulullah SAW itu adalah mereka orang-orang yang tegas dengan orang kafir. Nah ini ruhama'u bainahum. Ciri-ciri orang beriman adalah mereka saling mengasihi di antara mereka. Maka dengan hadis ini kita diingatkan kebiasaan orang-orang kafir itu mereka saling bermusuhan, saling membunuh satu dengan yang lain. Kalau kalian jangan, ya, kalian harus saling mengasihi, saling toleransi satu dengan yang lain. Yang terakhir, hadis yang ke-13 untuk terakhir dari video ini, hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud tentang adabul munajat. Adab ketika al-munajat ini adalah berbisik ya, al-munajat. Maka kita bermunajat kepada Allah, kita berbisik dengan doa yang lirih kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathah fala yatanajathnani duna sahibihima. Jika kalian ada 3 orang, maka 2 orang jangan saling berbisik. Berbisik kemudian tanpa mengajak yang satunya. Fa inna dzalika yuhzinu, itu akan membuat dia sedih. Ada 3 orang, 2 orang berbisik, yang satu didiamkan. Ini yang satu mikir, wah ini jangan-jangan ini ngerasani saya ini misalkan ya. Mari ya, ketika
kita jangan terbiasa berbisik-bisik. Kalau ada pertemuan majelis umum, ya kita bicara secara transparan, kita sampaikan depan umum, jangan hanya berbisik telinga-telinga. Apalagi ada ustadz menyampaikan pengajian, kemudian ada jamaah yang 2-3 orang, mereka hanya berbisik, ustadz mikir, oh jangan-jangan rasanya saya nih. Makanya ini nggak boleh ya. Rasul mengatakan, idza kuntum talata fala yatanajatnani duna sahibima. Jika kalian 3 orang, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik, ya, kemudian tanpa mengajak yang satunya, karena itu akan membuat dia hazinu, bisa tersinggung, bisa merasa kok saya nggak diajak ngomong, ya. Demikian, ini adalah pelajaran yang luar biasa. Hadis yang ke-13 ini ada belum munajat, bahwa kita ini hidup bersosial, hidup bermasyarakat, maka semua harus ada transparansi, disampaikan ada masalah, ya. Karena akar masalah selama ini yang terjadi di masyarakat adalah ketika adanya kebuntuan yang namanya komunikasi. Maka mari kita tingkatkan komunikasi kita, sosialisasi kita dengan masyarakat, sehingga tidak terjadi yang namanya bisik-bisik, atau dalam istilah dulu dikatakan bisik-bisik tetangga, jangan, ya. Tapi harus ada saling bicara, kemudian semua tahu, ya, sehingga ada masalah bersama, kita selesaikan, kita cari solusi bersama. Demikian untuk hadis yang ke 10, 11, 12 dan 13 dari kitab Mi'at Wasiyah Nabawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini umat yang bersatu, menjadikan kita semua ini masyarakat yang saling rukun, guyub, masyarakat yang saling toleran, masyarakat yang saling tepo seliro, saling menghormati satu dengan yang lain, sebagaimana masyarakat yang diidamkan dan diwujudkan Rasulullah SAW ketika di Madinah dulu, dan kemudian masyarakat yang juga diterapkan para salafun saleh dalam sejarah Islam, yang tentunya bisa kita baca dalam literatur kitab atau sejarah yang terbukti, ya, diakui, baik diakui lawan maupun kawan. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.